tidak punya mujizat ngomong, sekalipun dia ngomong dari jam 1 sampai jam 12 malam, selagi dia tidak bisa menunjukkan mujizat, tetap di mata saya sampah. Paham? Perhatikan para rasul. Para rasul mengucapkan kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka membuat mujizat, lo kagak. Dengarkan, mereka dianiaya bukan oleh karena mereka bermujizat, bukan karena oleh mereka bernubuat, tetapi memberitakan. Iya, tetapi mujizat itu pun harus ada di dalam. Mereka tetap punya mujizat, lo kan kagak ada. Makanya gue tetap anggap lo sampah. Ya, jadi mereka dianiaya bukan oleh karena hal-hal itu. Tetapi mereka dianiaya karena firman itu memang penuh pengajaran, penuh didikan. Ngajar mulu, ngajar sekarang kalau nggak ada diurapi itu masuk neraka, itu hukumnya ada tuh. Teguran. Dalam ketiga aspek itulah terdiri firman Tuhan. Firman Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari kata-kata. Lo ngomong mulu dari tadi. Perhatikan. Yang saya sebut tadi firman. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergema. Kuasa lo nggak ada lo kuasa juga. Pun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, lo ngaku-ngaku penuh kasih lagi, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau lo dua-duanya udah nggak punya kuasa, udah nggak punya kasih, nggak punya kuasa pula, lo kan lebih gila berarti lo nya. Kasih lo nggak punya, memindahkan gunung pun lo nggak bisa. Yang bisa lo pindahin adalah comberan, tai comberan lo bisa pindahin. Ya, Kak, jaga ucapan, Kak, jangan. Agak dong ucapannya, jangan gitu. Ya gini aja sih sebenarnya, bahwa ini memang dua hal yang berbeda. Bro Luga ini cenderung pengen bukti nyata, bermukjizat, dinilai dengan harta, penginjilan membutuhkan uang, terus kemudian perpuluhan lancar, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya begitu. Kalau Bong Jopi ini sederhana saja. Yang penting ada perbuatannya, ngomong, disuruh ngusir setan, dia yang diusir setan. Misalnya dia ngomong nih kan, yuk kita ngusir setan, yuk dia kabur. Bang Loga, waktu COVID bisa ngusir COVID nggak Bang Loga? Wah, gua aja sembuh kok dari COVID, kok banyak yang sembuh kok disembuhkan dari COVID kok. Jadi apalah guna uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi. Dia tidak berakal budi lagi, banyakan ngomong gak ada mujizat. Itu jauh lebih gila. Rodrigo lo nggak berubah. Untuk orang-orang tua, saya mengatakan pada orang-orang tua ya, bukan lek kan belum nikah kan. Jadi saya mau berbicara kepada orang-orang tua. Jadi siapa yang mendapatkan anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita terhadap orang-orang bebal, termasuk anak-anaknya. Itulah yang disebut oleh Tuhan kepada orang-orang bebal. Jadi pandangan orang-orang yang berpengertian itu tertuju pada hikmat Tuhan. Ayat berapa itu Bang? Ayat berapa itu Bang? Kita apa Bang? Biar dulu lah Pak Budi, apa-apa, jangan pakai ayat dulu, biarin aja. Tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi, hanya bumi dan hanya penglihatan sinar-sinar cahaya-cahaya yang dilihatnya sajalah yang membutakan matanya. Jadi itu duka bagi seorang ayah dan bagi seorang ibu mendapatkan anak-anak bebal seperti itu. Maksud Bro Rodrigo bahwa kalem aja, nggak usah oper begitu ya, santai begitu ya, kalem gitu ya maksudnya. Iya, jadi dengan pemberitaan firman, beritakanlah firman dengan benar. Beritakanlah firman dengan kasih. Bukan masalah firman yang lo beritakan, di sana banyak orang kerasukan setan, lo sembuhin, itu yang disuruh. Kasih itu sopan. Tuh. Kasih tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bang Handi. Iya sebentar, ada Pak Lukas mau bicara sebentar, izin ya. Iya Pak Lukas. Ya Bang Handi, ganti topik aja, nggak enak lah. Ini Kristen dengan Kristen, saya juga dengar aja jadi jengah gitu.
Iya, makanya kan gue bilang kan gue udah bilang serahkan aja ke Islam, karena ini debat kayak ini nggak ada gunanya, karena gini, kalau di dalam kekristenan gue menganggap si Rodrigo ini sudah garam yang udah harus dibuang dan diinjak-injak. Nggak boleh begitu, guys. Itu nggak boleh lo begitu. Ini Ya, sesama makanya Kristen. kan gue udah bilang serahkan aja ke Muslim biar kita dialog kepada orang Islam. Kalau ini orang ya, jangankan gua, Tuhan pun nginjilin dia nggak bisa. Tapi begini Apalagi Kak ya, saya bukan membela Pak Mas Rodrigo. Mas Rodrigo ini mengatakan bahwa mari kita kalem berdiskusi. Kita nggak boleh itu bersentuhan. kalem-kalem nusuk, kalem-kalem tapi ngomong mulu. Enggak, asuhnya Ganti topik aja, ya, Bang Haji. Ya, ya ganti topik aja udah. Orang Oke. Islam aja nggak mau kan dengerin dia ini ngomong. Udah ganti yang lain aja. ya topiknya kan tadi begitu ya. Ngapain sih ngajak-ngajak orang kayak beginian sih, bom aja yang bapaknya aja gua usir kok. Udah. Pak Lukas ganti topik gitu. Nah. Ya udah kalau begitu aku ke Pak Lukas begitu ya. Pak Lukas bagaimana sih menjaga toleransi antar umat beragama? Pak Lukas kiat-kiatnya seperti apa, Pak? Ganti topik gue tanya sekalian. Enggak, saya tuh kan tadi kan kita dengan Bang Luga ini diskusi mengenai ramalan dunia masa depan kan tahun 2023 ini. Oh iya. Banyak tadi pemimpin negara itu mengkhawatirkan masing-masing menasihati rakyatnya supaya berhemat. Eropa sekarang sudah kacau balau, kan tadi diskusinya itu. Ya. Saya lemparkan pertanyaan ke Bang Luga karena saya tahu Bang Luga ini punya karunia profetik gitu, makanya saya ingin dengar pendapat beliau juga gitu kan. Boleh. Nah itu tadi penjelasannya itu saya sedang simak, tapi tiba-tiba direduksi dengan pertanyaan lain, akhirnya buyar semua jadinya konsentrasi ke situ, jadi malah diskusi mengenai doktrinal jadinya gereja kan. Jadi saya rasa kalau itu diganti aja lah, jangan diskusi. Perlu. Kalau memang diskusi, dia hebat, biar disuruh aja dia nginjilin Islam. Kan nggak usah dia mengintervensi saya. Islam aja lu Kristen. Iya, kan diskusi. Kalau diskusi Kristen dengan Kristen internal lah itu sifatnya. Nggak enak di rumah orang kita ributin kalau rumah memang tangga dia sendiri. hebat, dimurtatin kayak si Juma siapa. Ini nggak ada yang dimurtatin. Jadi makanya kita bingung. Ini udah ngomong. Dan di topik. Yang kita aja kan ngomong sayur jadinya. Udah lanjut. Makanya kan saya bilang, ke depan ini udah pasti banyak yang bangkrut ya. Banyak yang jatuh miskin, tapi yang tetap nanti akan tetap kaya itu adalah penguasa-penguasa tanah. Itu saya dengar juga di TikTok. Nah, kita kalau memang mau bertahan hidup, kita kuasai tanah, beli pertanian, karena yang paling kuat nanti orang yang memiliki pertanian. Jadi kalau yang punya ruko, punya mobil, jual beli tanah, karena itu yang nanti membuat kamu bertahan di dalam masa pacaklik ini. Ini kalau di zaman Yusuf ini namanya masa kelaparan yang dahsyat. Nah, begini Bro Luga, kalau saya boleh berbicara ya, bahwa pemerintah sekarang lagi giat-giatnya ya, udah mau 2 periode pemerintahan kita itu menggalakkan dari sektor pertanian. Bagaimana membangunkan kembali lahan tidur, bagaimana membasahi lahan kering dengan membangun berbagai macam sumber air yang bisa mengairi lahan pertanian. Itu sudah terwujud sekarang. Terus kemudian ya sekarang tinggal bagaimana efisiensi kerja dan meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia ini perlu juga kita bangun. Bukan hanya dengan infrastrukturnya, tapi sumber daya manusia Indonesia ini, Bang Luga, perlu kita paham budaya kita itu berbeda-beda antara provinsi dan provinsi lain gitu ya. Jadi tergantung bagaimana pendekatan sumber daya manusia itu tadi. Karena faktor-faktor X-nya yang banyak. Jadi agak kagok menerima perkembangan ini. Jadi saya jamin Indonesia masa depannya lebih terbuka, berpeluang, tidak akan terpengaruh apapun dengan kebangkrutan Eropa. Hanya dari segi sektoral mungkin perdagangan. Tapi untuk swasembada pangan, ya, Indonesia